Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembahasan latihan ujian nasional bagi yang ketiga atau halaman ketiga. Ya. Nah, nomor 13 seputar matrik sambungan yang sebelumnya juga. Ya. Nah, matrik di sini ada C. Jadi C itu sama dengan apa? A kali B, gitu ya. Nah, ya sudah, berarti cari dulu C-nya. Toh yang ditanya juga C inverse. Berarti kita harus tahu C-nya. C itu A kali B. Berarti biasa A matrik ya. Berarti baris ngambilnya B itu matrik kedua berarti ngambilnya kolom. Berarti baris kali kolom 2 3 baris pertama sama kolom kedua 2 kali 3 itu berapa? Berarti min 8 sama min 6. Jadinya adalah min 14. Terus baris pertama lagi sama kolom kedua berarti 2 kali 1 2 3 kali 0 0 berarti 2 ya. Ini 2 terus baris pertama selesai, baris kedua dengan kolom pertama min 1 kali min 4 jadi 4, 2 kali min 2 jadi min 2. Berarti berapa? 2 kali min 2 itu 4 ya. Nah, berarti berapa? Ini adalah 0. Kemudian min 1 kali 1 adalah min 1, 2 kali 0, 0. Berarti ini adalah min 1. Nah, diminta C inverse. Ingat rumusnya inverse itu misalnya begini. Ini ada matrik P. Matrik P di sini ada A, B, C, D. Maka yang namanya P inverse itu apa? 1 per determinan. Yaitu AD min BC dikalikan A jauhinya. A sama D ditukar tanpa dikali min. A sama D ya ini A. B sama C dikali min tanpa ditukar gitu ya. Nah, seperti ini. Sehingga C inverse itu sama dengan apa? Langsung 1 per determinannya A kali D min 14 kali min 1 berarti plus 14 dikurangi 2 kali 0, 0 ya. Nah, A jauhinya min 14 sama min 1 ditukar aja. Min 1, min 14, 2 sama 0 dikali min jadi min 2 sama 0. Nah, sampai di sini kita lihat bentuk jawabannya. Ternyata depannya itu semuanya adalah min 1/14. Sementara kita punya ini adalah plus 1/14. Artinya dikali minus luar sama dalam. Atau minus yang di dalam dikeluarkan keluar. Jadi apa? Min 1/14. Nah, ya, jadi apa? Ini jadi plus ya. 1, 2, 0, dan 14. Gitu ya. Nah, itu jawabannya yang E. Gitu ya. Ini. Terus lagi, nah, nomor berikutnya. Nomor berapa ini? Oh, 14. Ini tentang perkembangan virus. Waduh, virusnya lagi tren ini. Nomor 14 ini bisa pakai rumus, cuma ingat kalau ada barisan atau deret, pakai keterangan waktu. Sebaiknya dihitung biasa, jangan pakai rumus karena biasanya ada selisih satu suku, ya. Nah, gini, ini suatu virus berkembang biak 2 kali lipat setiap 2 jam per 2 jam. Bila jumlah virus atau banyaknya virus sebenarnya lebih tepat ya, pada pukul 7 adalah 5 spesies. Jadi di sini nomor berapa ini? Nomor 14 ya, nomor 14. Pada pukul 7 lah pokoknya ya, 07. Itu ada berapa? Ada 5. Nah, pada bukan pukul 8 berikutnya, karena berkembang biaknya setelah 2 jam. Berarti 2 jam dari pukul 7 adalah pukul 9. Itu ada berapa spesies? Yang jelas mula-mula ada 5, masing-masing berkembang biak jadi 2. Berarti ada 10, dikali 2 saja. Ya. Nah, 2 jam berikutnya, berarti pukul 11.00, itu sampai pukul 15 ya, lanjut saja. Nah, berarti apa? Dikali 2 juga. Setiap satu virus jadi 2, maka ada 10 virus, ada 20. Kemudian 2 jam berikutnya lagi pukul 13.00. Kali 2 lagi, 40. Pukul 2 jam berikutnya 15.00, pas ya. Nah, kali 2 lagi berarti 80. Nah, inilah jawabannya.
Jadi ada 80 ya. Nah, kenapa tidak menggunakan apa namanya? Tidak pakai deret. Nah, nanti saya jelaskan itu tidak pakai deret kenapa ya. Nah, ini. Jadi jawabannya berapa tadi? 80 ya. Ini 80. Nah, kalau pakai deret ini ada berapa suku ini? Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 suku ya. Berarti inilah suku kelima yang tanya. Tapi kamu tahu dari jam 7 sampai jam 15 itu 2 jamnya berapa kali? 1, 2, 3, 4. 4 kali kan ya? Maka kamu bisa kejebak kepada mencari suku keempat. Padahal harusnya berapa suku ke 5. Maka lebih aman kalau ada barisan atau deret menggunakan hitungan waktu, mending dihitung biasa aja ya. Nah, lanjut sekarang nomor 15 ini barisannya masih geometri. Yang ditanya rumus jumlah n suku pertama. Sudah ada jawabannya. Gini aja. Jumlah kan Sn. Nah, ini suku-sukunya. Suku pertama, kedua, dan ketiga. Nomor 15 ya. Ini juga tidak harus dikerjakan. Kita bisa dengan cara memilih mencoba-coba. Ditanya Sn. Nah, yang namanya S1 apa? S itu kan jumlah. Sn jumlah n suku pertama. Berarti kalau S1 jumlah satu suku pertama, yaitu 16 gitu ya. Nah, terus S2 berarti jumlah dua suku pertama, 16 ditambah 8 atau berapa? 24. Kalau S3 ya berarti ini 16 ditambah 8 ditambah 4 gitu ya. Nah, dan seterusnya sampai S4, S5 ya. Dan ini kan nanti dari 16 ke 8, 8 ke 4 kan dia akan dibagi 2. Berarti setelah 4 adalah 2, setelah 2 adalah 1, setelah 1 adalah setengah gitu ya, dan seterusnya. Yang diminta ini Sn. Berarti kan kita rubah dari tadinya pakai N jadi pakai angka gitu ya. Nah, kalau S1 artinya apa? Berarti N-nya sama dengan 1, maka nilainya 16. Kalau S2 berarti N-nya 2. Nah, kalau 16 berarti N-nya sama dengan 2, nilainya harus 24. Cari jawabannya gitu ya. Yang gampang dulu aja. 1, N-nya 1, nilainya harus 16. Jadi kan ini S1, ini tanya Sn, berarti 1 adalah N. Nomor A dulu ya. N-nya 1, nilainya harus 16. 32 dikurangi 1 kurangi 1 kan 0. 2 pangkat 0 adalah 1. Tidak sama dengan 16. Salah ya. Nah, nomor B 32 dikurangi 2 kurangi N-nya 1. 2 kurangi 1 berapa? 1 ya. 2 pangkat 1 2. 32 kurangi 2 itu 30, bukan 16. Nomor C itu 32 dikurangi 3 kurangi 1 2 berarti 2 pangkat 2 4. Ini adalah 28. Bukan ya itu. Nomor D 32 E-nya 1, 4 kurangi 1 kan 3. 2 pangkat 3 adalah 8. Juga belum 16. Berarti jawabannya harus yang E. Coba dicek. 32 dikurangi 5 kurangi 1 kan 4. 2 pangkat 4 adalah 16. 32 kurangi 16 adalah 16. Nah, cocok kan ya? Itu. Terus yang nomor berapa ini? Berikutnya. Nomor 16. 16 itu ada 5 bersaudara yang umurnya membentuk deret aritmetika. Nah, berarti kalau kita ada 5 suku nih, karena 5 bersaudara ada 5 umur ya, dan masing-masing umur membentuk deret aritmetika. Berarti ini N-nya sama dengan 5. Jika yang termuda itu anak kelima, berarti U5 anggap saja sama dengan 20. Dan yang tertua berarti anak pertama U1 sama dengan 32 atau ini sebagai A boleh ya itu. Nah, pertanyaannya jumlah umur mereka. Ingat yang namanya SN kan ada 2. Salah satunya adalah yang begini N/2 kalikan suku pertama tambah suku terakhir. Yang sering dipakai adalah 2A plus N misalnya kali B, itu kalau tidak ada UN, nyari B dulu. Nah, kalau itu kan sudah ada suku terakhirnya. Nah, berarti gini aja. Yang namanya S5 itu apa? 5/2 kalikan suku pertama ditambah suku ke-5. Atau sama dengan 5/2 dikalikan suku pertamanya A-nya adalah 32 ditambah U5-nya itu adalah 20. Gitu ya. Nah, 32 tambah 20 60 52 ya. 52 dibagi 2 berarti 5 kali
52 bagi 2, 26. Atau sama dengan 100, berapa nih? 130 ya. 130 ya. 130. Berarti jawabannya yang mana? Yang D ya, 130. Nah, ini 130. Gitu ya. Nah, yang nomor 17 ini ada rumusnya. Cuma rumusnya itu apa? Kalau akar kurangi akar. Lah ini akarnya cuma ada satu, gampang. Tinggal dipin aja. Rumusnya begini ya, kita tulis dulu. Jadi X-nya mendekati tak hingga. Kurung buka. Ini ada akar dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kemudian dikurangi akar dari AX kuadrat ditambah PX ditambah dengan Q. Nah, ini koefisien X kuadratnya mesti sama, gitu ya. Nah, kalau sudah begini, hasilnya bagaimana? Nah, yang di atas dulu, koefisien X pangkat 1, B dikurangi dengan P. Jadi, B dikurangi P dibagi 2 akar A. Ingat, B sama P adalah koefisien X pangkat 1 dan A adalah koefisien X pangkat 2 ya. Nah, kalau yang ini gimana? Nomor 17, akarnya cuma ada satu ya. Gampang, gini aja wes, tak taruhin aja ya. Jadi ini langsung saya rubah aja, X-nya mendekati tak hingga. Akar di sininya ada 9x kuadrat ditambah dengan 2x ditambah 1 terus dikurangi. Nah, 3x-nya kamu rubah jadi 9x kuadrat, kan sama saja. Satunya taruh saja di luar kurung. Ingat plus minusnya 1, lihat di soal. Kalau ini dikasih kurung di sini berarti kan min 1, min kali 1, jadi min. Tapi kan ini nggak ada kurungnya, maka minusnya ini tidak mengali 1 ya. Nah, nanti hasilnya bagaimana? Ini kurung, hasil limitnya konstantanya 1 tetap ya. Nah, yang di atas siapa? Yang di atas adalah koefisien X pangkat 2, X pangkat 1. X pangkat 1-nya ini 2. Dikurangi di sini nggak ada X pangkat 1 berarti 0. Ya, dikurangi 0 dibagi 2 akar 9. A-nya atau X pangkat 2-nya ya. Ini kan 2 kurang 0, 2. Bagi 2 habis. Berarti apa? 1 per akar 9 adalah 3 ditambah satunya. Itu 3 per 3. Jadinya berapa? 4 per 3. Ya, 4 per 3 plus. Berarti yang E. Gitu ya. Nah, kalau yang nomor 18 ini tidak pakai tak hingga. Biasanya itu selalu berbentuk 0 per 0. Tapi dicek dulu ya. Nah, kalau ujian nasional seringnya apa ya, bisa menggunakan cara turunan. Nah, cuma ini ada akar. Turunannya bagaimana? Ya, gini aja saya contohkan. Kalau Y sama dengan akar dari ada 5x pangkat 2 ditambah 6x ditambah dengan 7 gitu ya. Nah, maka turunannya adalah per 2 akar. Selalu begitu. Selalu per 2 akar. Kalau turunan dari akar pangkat 2 ya. Nah, kalau akar yang lainnya tidak usah pakai cara beginian. Cara biasa aja. Ininya berarti 5x kuadrat ditambah dengan 6x ditambah 7. Di dalamnya akar tidak berubah. Nah, yang di atasnya per bagaimana? Di atasnya ini adalah turunannya dalam akar. Berarti 5x kuadrat menjadi 10x, 6x jadi 6, 7 jadi hilang ya, gitu. Nah, langsung terapkan di sini. Ini kan kalau dimasuki 3, 3 kuadrat kan 9, kurang 9 0. 2 kali 3 6, tambah 3 9, akarnya 3, 3 kurang 3 0 juga, 0 per 0. Nah, maka kita pakai cara turunan. Cara turunannya langsung X mendekati 3, turunannya 3 adalah 0, dikurangi turunannya akar adalah per 2 akar, dalamnya akar itu sama 2X plus 3, di atasnya per adalah turunannya dalam akar yaitu 2 dibagi dengan X kuadrat, turunannya 2X min 9 turunannya 0 ya. Nah, ini. Terus kalau berikutnya diapakan? Disederhanakan. Sederhanakan atau dimasukin dulu juga boleh ya. Masukkan X-nya 3, 0 abaikan saja, pokoknya min 2 per 2 kali 6 tambah 3 9, akarnya 3. Nah, ini bisa dicoret. Jadi 1 per 3, tapi ini belum selesai. Ada sih jawaban, tapi bukan ya. Kenapa? Kan ini di bawahnya masih ada lagi. Per berapa itu? 2 kali X, X-nya 3 berarti 6. Ya, nah sehingga apa? Ini menjadi min 1 per 3 dibagi 6. 6-nya bayangin jadi 6 per 1, sehingga dikali 1 per 6 atau
min 1/18 gitu ya. Nah, ini halaman 3 sudah habis, nanti berikutnya ke halaman 4. Tunggu setelah yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.